100.6 Heartline FM. Sore untuk pendengar dimanapun juga Anda berada, saya Jose Marwoto senang sekali bisa menemani Anda dalam program yang banyak juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat Indonesia, yaitu program Suara untuk Negeri. Program ini adalah upaya kita bersama untuk memberikan suatu panggung ataupun juga tempat bagi suara-suara yang membangun negara kita, negeri kita ya. Karena dengan adanya informasi ataupun juga dukungan suara, maka negara kita ini akan lebih besar lagi, lebih hebat lagi, dan kita akan bisa mencapai tujuan dari bernegara kita. Negara kita akan makmur, sejahtera, dan keadilan dan juga kesejahteraan bisa terrealisasi. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pendengar yang saat ini juga mendengarkan kami di Heartland Network ataupun juga melalui berbagai macam aplikasi yang kami miliki, seperti di YouTube channel di Heartland Network, lalu juga di SoundCloud ataupun juga di podcast kita, dan juga mungkin mendengarkan juga di jaringan terestrial kami di Lampung, lalu di Jakarta, dan juga di tempat-tempat lainnya. Nah, topik tentang BPJS Ketenagakerjaan ini menarik karena tentu saja banyak dari masyarakat Indonesia ini adalah pekerja gitu ya. Dan mereka mau tidak mau juga bersentuhan dengan BPJS Ketenagakerjaan ini karena merupakan juga suatu kewajiban bagi banyak perusahaan di Indonesia untuk terlibat dan berpartisipasi dalam mendukung BPJS Ketenagakerjaan. Apa dan bagaimana pelayanan dari BPJS Ketenagakerjaan ini khususnya di Lampung ya dalam situasi pandemi, karena pasti ada banyak pola-pola baru, kebiasaan-kebiasaan baru, ataupun juga ada program kebijakan yang dirilis atau dikeluarkan terkait dengan upaya untuk memaksimalkan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat. Saya secara khusus memberi ruang kepada Pak Widodo, beliau adalah Kepala Cabang Madya A, Kepala Cabang Bandar Lampung BPJS Ketenagakerjaan, untuk bincang-bincang dengan saya terkait dengan isu-isu yang saya sampaikan tadi. Saya akan sapa dulu Pak Widodo. Pak Widodo, selamat sore. Assalamualaikum Pak. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Jose. Sehat-sehat Pak Widodo ya? Alhamdulillah sehat Pak. Itu katanya yang paling penting sekarang Pak, kesehatan. Betul, saat ini yang paling penting adalah sehat. Sehat dulu Pak, karena kalau enggak, aduh. Tapi protokol kesehatan, nampaknya Bapak di rumah atau di kantor nih sekarang? WFH? Di kantor Pak. Oh, di kantor ya? Kebetulan kami juga melaksanakan WFH sama WAO. Oke, jadi tetap ada upaya untuk menjaga protokol kesehatan ya Pak ya? Betul. Selang-selingnya. Baik, Pak Widodo, ini seputar BPJS Ketenagakerjaan khususnya di Lampung sendiri. Saat ini kalau bicara soal tingkat kepesertaan dari mungkin perusahaan ataupun juga karyawan tenaga kerja, itu seperti apa statusnya, kondisinya Pak Widodo? Baik, sebelumnya saya menyapa pemirsa dulu Pak Oh, Jose boleh. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar Headline 100,6 FM yang budiman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haji Widodo selaku Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung. Ya. BPJS Ketenagakerjaan itu kan sekarang sudah positioningnya cukup dikenal oleh masyarakat, yang dulu namanya Jamsostek. Tugas kita adalah membantu pemerintah dalam memberikan kesejahteraan melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Ya. Kalau kita bicara menyangkut masalah kepesertaan di Bandar Lampung sendiri Pak, ya. Dari jumlah angkatan kerja, katakanlah jumlah angkatan kerja tahun 2019 ini kan kalau data statistik Bandar Lampung ataupun Lampung itu ada sekitar 4,2 juta. Terus dari 4,2 juta ini 3 juta pekerja yang bekerja di sektor informal, terus 1,2 juta pekerja yang bekerja di sektor formal. Kalau untuk data realnya sendiri yang menjadi peserta itu kurang lebih sebanyak 10% dari jumlah angkatan kerja yang ada di Provinsi Lampung. Artinya masih banyak PR, masih banyak hal yang harus kita lakukan untuk menyadarkan baik pelaku usaha, masyarakat ataupun stakeholder itu untuk segera mengikuti program jaminan sosial tenaga kerja. Itu Pak Jose untuk apa? Jadi ini masih banyak PR juga ya Pak, 10% ya. Pak, ini kalau untuk pengusaha atau pekerja-pekerja formal barangkali lebih mudah karena itu terkait dengan perusahaan dan juga ada syarat-syarat administratif kan terkait hal itu. Jadi
ada sedikit paksaan juga kepada perusahaan untuk bisa terlibat atau berpartisipasi dalam BPJS Ketenagakerjaan. Bagaimana dengan yang informal ini, Pak? Dan ini jumlahnya cukup banyak ya. Dan mungkin juga daerah lain seperti itu kan ya. Biasanya sektor informal itu jauh lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan yang sektor formal. Bagaimana upaya untuk bisa sih Pak untuk yang menyentuh yang informal ini supaya juga mau untuk berpartisipasi dalam BPJS Ketenagakerjaan. Karena bagaimanapun juga ini kan sangat membantu banget ya untuk memproteksi mereka juga ke depannya gitu. Ya, baik Pak Jose, ini pertanyaan sangat menarik. Jadi memang kita akui bahwa jumlah tenaga kerja informal, kalau kita namanya pekerja bukan penerima upah. Kenapa pekerja bukan penerima upah? Karena dia bukan menerima upah dari majikan, tetapi dia menerima upah atas usaha yang dilakukan sendiri. Ya. Jadi pekerja informal ini jumlahnya cukup banyak, sekitar 3 juta. Dan langkah yang harus kita lakukan sudah cukup masif yang kita lakukan, baik sosialisasi ke masyarakat, terus kita juga penyebaran brosur melalui mass media, melalui kita juga membentuk namanya periset. Periset itu merupakan agent kita di lapangan, kita meng-hire pihak ketiga untuk sebagai direct selling kita untuk memberikan informasi dan perekrutan ataupun mengakuisisi peserta, dan kita kerjasama dengan lembaga perbankan dan stakeholder lainnya. Namun tidak mudah, tantangan yang kita hadapi adalah jangkauan atau informasi yang kita berikan ini tidak langsung bisa diterima oleh masyarakat pekerja. Saya masih menganggap bahwa program BP ini merupakan program yang belum jelas, padahal fakta di lapangan, betul yang Bapak katakan tadi, Pak Marwoto tadi mengatakan bahwa dengan iuran yang sangat rendah, tetapi dia memberikan manfaat kalau terjadi risiko. Analoginya gini Pak, katakanlah pekerja informal itu tukang bangunan, ataupun katakanlah penjual gorengan. Dia tiba-tiba meninggal sementara dia punya 3 orang anak. Kalau dia menjadi peserta, otomatis dia mendapatkan santunan kematian sebanyak 42 juta. Kalau dia mengalami kecelakaan kerja meninggal dunia, dia akan mendapatkan 48 juta ditambah dengan 2 orang anaknya. 2 orang anaknya itu dibiayai sampai dengan S1, Pak. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Namun di sisi lain memang tidak mudah untuk meyakinkan ke masyarakat, karena kita tidak bisa langsung menjual persen, kita harus melalui lembaga-lembaga lain. Nah, saat ini ya kan pemerintah menekankan pentingnya kita mengajak pihak-pihak yang bisa menginformasikan, bisa mempengaruhi teman-teman kita di lapangan supaya program jaminan sosial ini bisa dicerna, dipahami, dan akhirnya mereka dengan sendirinya menjadi peserta kita. Karena untuk menjadi peserta ini sangat mudah, hanya perlu fotokopi KTP atau setidaknya dia mempunyai NIK. Dia daftar sendiri melalui kanal-kanal informasi yang kita berikan, bisa daftar di perbankan, bisa daftar di, sekarang kita arahkan ke online, digitalisasi online di HP. Bisa daftar HP itu bisa langsung dan kartunya langsung bisa nyetak sendiri di proses digitalisasi tersebut, Pak Marwoto. Betul. Ini memang luar biasa sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan ini, karena semua sekarang serba digital, dan untuk mengakses pun sebenarnya lewat HP mereka juga bisa nih Pak ya. Cetak sendiri lagi gitu ya, jadi nggak nunggu lama-lama. Tetapi menarik karena berarti apa masalahnya Pak? Apa problem yang bisa kita angkat? Dan ini menjadi masalah kita bersama barangkali, dan juga daerah-daerah lain. Kenapa ya insurance minded ya, atau cara berpikir bahwa memikirkan masa depan lah untuk anak-anak tadi sampai S1 kuliahnya ditanggung gitu ya, dan juga selain mendapat ini sesuatu yang harusnya ketika ini sampai dengan sederhana dan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, harusnya hal-hal seperti ini bisa menggerakkan mereka untuk terlibat. Kuncinya di mana kira-kira Pak ya? Faktor suksesnya. Jadi gini, tadi saya katakan bahwa jangkauan ataupun penyebaran daripada pekerja informal ini sangat banyak sekali, sementara petugas kita juga sangat terbatas. Nah, kami sudah membuat langkah strategik Pak Jose, Pak Jos, khususnya adalah bagaimana kita mengajak stakeholder. Saat ini kami mengajak perbankan, katakanlah seseorang yang akan mendapatkan kredit
khususnya adalah KUR ataupun KUR Tani atau pinjaman kredit lainnya, pada saat dia mau akad kredit, dia dimandatorikan untuk ikut jaminan sosial tenaga kerja, bukan penerima upah. Kenapa? Karena ini adalah sifat yang sifatnya mandatori, ya kan, wajib diikuti oleh setiap warga negara yang bekerja di Indonesia, dan berlaku sama di seluruh Indonesia, tidak ada perlakuan yang berbeda antara yang di Lampung, di Palembang, ataupun di kota-kota besar lainnya, ya kan. Jadi kalau begitu dia menjadi peserta, otomatis dia kalau terjadi risiko kecelakaan kerja sama kematian itu ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Karena kita selaku badan di bawah presiden, artinya kita merepresentasikan negara hadir tengah-tengah masyarakat kalau pekerja itu mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Nah, ini menarik sekali Pak Jos, terkait dengan kendalanya seperti apa sih? Kenapa tidak bisa maksimal menjadi peserta? Yang pertama menurut saya kita akui bahwa kita kurang masif ya, kurang getol lagi untuk menginformasikan ke kanal-kanal masyarakat yang itu banyak bekerja informal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harusnya juga bisa mengajak tokoh-tokoh masyarakat ataupun katakanlah yang kita endorse ataupun siapapun yang bisa mempengaruhi yang di masyarakat tersebut bisa mengajak para pekerja informal dengan sendirinya menjadi peserta. Terus yang ketiga tentu adalah keterlibatan daripada pemerintah daerah itu tidak bisa tidak bisa disepelekan karena pemerintah daerah itu harus bisa mengajak warganya, karena apa? Tugas kita sebenarnya adalah membantu pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakatnya. Jadi kalau masyarakatnya itu dilindungi oleh jaminan sosial, ya kan? Para bupati, wali kota, gubernur ini sebenarnya tidak perlu memberikan insentif ataupun bantuan uang duka kepada masyarakat kalau terjadi risiko kematian. Karena apa? Dia langsung berhak untuk mendapatkan santunan sebesar 40 juta, Pak. Ini menarik seperti yang kami lakukan dulu di Tulang Bawang. Jadi di Tulang Bawang itu setiap warga masyarakat kalau meninggal dia mendapatkan santunan 1 juta rupiah. Tetapi dengan mengikuti program jaminan sosial ini dia akan mendapatkan santunan sebesar 42 juta yang diberikan oleh negara. Ternyata ini menjadi sesuatu yang menarik bagi masyarakat, khususnya adalah masyarakat yang masyarakat yang bekerja informal, sehingga dia bisa mendaftarkan secara sukarela dan cukup banyak pesertanya kalau untuk di Tulang Bawang. Wow, 1 juta ke 42 juta itu besar. Ya, sangat besar sekali, walaupun kita tidak ingin meninggal ya. Iya. Oke, Pak Widodo, terima kasih untuk informasinya. Menarik bahwa ini terkait juga dengan edukasi barangkali ya, penyebaran informasi ini kepada publik dan melibatkan juga tokoh-tokoh yang memberi pengaruh, influencer lah di lokal gitu ya, yang juga berperan di situ dan juga pemerintah. Nah, Pak Widodo nih dalam masa pandemi ini apa sih suka dukanya dari BPJS Ketenagakerjaan di Lampung sendiri, Pak, dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, kepada peserta gitu? Pak Jos, sebelum pandemi, katakanlah setahun yang lalu lah, itu pengambilan klaim atau klaim JHT khususnya, ya kan? Ini kan tenaga kerja langsung datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan, baik yang ada di cabang jajaran kita maupun di kantor cabang Bandar Lampung. Nah, pada waktu dia datang, dia langsung dilayani berhadapan-hadapan langsung dengan petugas kita. Dan hari itu juga langsung proses klaim dibayarkan. Karena kita pakai tagline itu adalah one day service. Jadi klaim-klaim JHT ini harus segera diselesaikan 1 hari. Nah, kemudian pada waktu pandemi ini kita harus merubah strategi. Kita berpikir keras, bagaimana sih kita kan diminta oleh pemerintah untuk melakukan social distancing, physical distancing, artinya kita tidak bisa ketemu dengan peserta yang datang ke kantor. Nah, untuk itu kita percepat proses online system. Jadi orang yang mengambil klaim JHT khususnya yang mau datang ke kantor diinformasikan tidak perlu datang ke kantor. Jadi dia cukup melalui smartphone, aplikasi ya, masuk ke Lapak Asik. Lapak Asik adalah layanan tanpa kontak fisik. Ya kan, dia di situ langsung dapat nomor antrian dan di situ juga ada pilihan-pilihan waktu untuk dilakukan wawancara oleh petugas kita. Nah, ini menarik sekali Pak. Pada waktu si pekerja itu mengakses,
ini kan namanya online, ini tidak hanya pekerja yang ada di Provinsi Lampung, Ya, mungkin ada di daerah-daerah lain seluruh Indonesia. ya. Bahkan kemarin ditemukan orang yang dari Jayapura, ya Mhm, kan, mhm. atau dari Aceh, itu mengambil klaim di Bandar Lampung, Oh, dan tetap harus kita layani, ya kan. wow. Nah, tapi tentunya Ya, harus ada pembatasan ya. Kalau nggak dibatasi kan kita juga manusia perlu istirahat kewalahan, juga. kewalahan. Jadi kalau untuk di Bandar Lampung saat ini kita batasi sampai dengan 125 orang per hari Mhm, mhm. dan ini full tiap hari. Kuota Nah, ini begitu juga terpenuhi penuh, kuota. penuh. Oh, Tapi kita juga memberikan toleransi kepada saudara kita ataupun peserta yang mengambil klaim datang ke kantor, katakanlah dari Pesawaran, dari Tanggamus, pesisir yang datang dari subuh nyampe ke sini, mhm. ya kan, ya harus kita layani. Tetapi ya mohon maaf itu dilayani setelah antrean online ini juga sudah kita selesaikan dengan baik gitu, Ya, Pak. ya, ya, ya. Wow. Jadi mau nggak mau migrasinya ke digital juga pelayanan kepada publik atau ke Iya, peserta, Pak jadi ya. dipercepat Pak Jos. Jadi Ya. dipercepat yang tadinya mungkin 2 atau 3 tahun lagi dengan adanya pandemi ini mempercepat proses kita ke digitalisasi, ya kan. Mhm, mhm, Nah, mhm. di situ menariknya juga peserta ini bisa melihat sejauh mana proses klaimnya gitu, apakah sudah dibayar, apakah Mhm, masih nyangkut, apakah perlu mhm, informasi karena itu komunikasinya intens dengan petugas kami. mhm, mhm. Dan strategi kami adalah kita mempunyai 5 orang petugas CSO yang Mhm. memang melayani 125 orang itu. Wow. Jadi kita Ya, bagi ya kan ya. jam segini 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 sudah di range waktunya gitu loh. Wow. Jadi Ini saya te si mhm, mhm. peserta itu tidak perlu datang ke kantor dan Ya. tidak perlu melampirkan hard copy-nya, tapi cukup upload datanya gitu loh, upload datanya di Oh. by system semua gitu loh. Jadi Wow. upload termasuk syarat-syarat mandatori seperti Mhm. KTP, kartu keluarga dan surat keterangan berhenti itu cukup di upload di data aja, dia langsung bisa connect dan si peserta tinggal nunggu di rumah aja. Oke. Wah, luar biasa. Luar biasa nih, Pak. Saya angkat jempol untuk pelayanan dari BPJS Oke, terima Ketenagakerjaan. kasih Pak. Apalagi tadi dengan tagline-nya one day service ya. Artinya Iya, benar-benar secepat mungkin bisa melayani masyarakat. Ini poin yang menurut saya menjadi bagian dari revolusi mental juga dalam iya, birokrasi kita gitu, Pak. Ini iya. Anda bagaimana melihat ini reformasi atau juga revolusi mental di kalangan birokrasi harus one day service. Apakah ada kesulitan juga atau mereka juga bersemangat atau juga memiliki idealisme yang sama nih Pak Widodo? Jadi gini Pak Jos, sebelumnya kan kita sudah sering mendapatkan Best Award ya terkait dengan pelayanan prima, ya Ya. kan. Jadi kita disetarakan dengan perbankan. Mungkin kita jauh lebih Hmm. unggul dari sisi kecepatan speed-nya untuk pelayanan. Hmm. Nah, pada waktu pandemi kami berpikir keras, jangan sampai justru ada pandemi ini kita melemahkan semangat teman-teman untuk memberikan layanan terbaik. Harus kalau Hmm. bisa dipertahankan, setidaknya adalah sama, itu prinsip saya. Ya. Nah, pada waktu pandemi ini dengan adanya digitalisasi ternyata malah mempercepat Oh. mempercepat proses untuk kita mengeksekusi, untuk proses Hmm. pembayaran, Hmm. karena semua itu dihandle oleh peserta maupun petugas kita. Dia Hmm. mempersiapkan formulirnya, mengisi sendiri itu melalui sistem semua, tidak melalui hard copy. Nah, Hmm. kalau terkait dengan bagaimana kita mengajak teman-teman di lapangan, karena selalu saya menyadarkan, khususnya untuk diri saya sendiri sebagai role model, teman-teman yuk kita bantu teman-teman kita ini sudah susah, kondisi seperti kayak gini, dia butuh duit, jangan sampai justru karena kita menghambat orang untuk mendapatkan haknya. Itu adalah konsep yang kita jalankan selama Hmm. ini, Pak. Hmm. Nah, Jangan. bagaimana monitornya? Monitornya adalah kita kan selaku pimpinan cabang, saya tiap hari mendapatkan laporan, katakanlah yang online-nya 125 Pak, yang bisa diproses hanya 100. Yang 25 kenapa? Yang 25 itu ternyata tidak mengambil klaim, dia hanya coba-coba nanya gitu loh. Nanya Oh. saldonya berapa, Hmm. Hmm. terus kepesertaannya gimana gitu loh. Oke. Padahal informasinya tidak perlu diakses di situ, bisa melalui BPJS TKU itu juga ada kanal lain Ya, untuk ya. mendapatkan informasi yang lebih rigid. Oke, jadi Anda sebagai pimpinan juga mendapatkan update dan bisa melakukan controlling ya Pak ya kepada kinerja, bahkan melalui Ya, digital juga gitu ya. melalui digital Pak. Jadi melalui HP kita langsung dapat informasi hari ini berapa yang Iya. dibayarkan, Wah. hari ini berapa yang gagal bayar, hari ini berapa yang
menunggu untuk proses selanjutnya. Ya, jadi digital ini sangat membantu sekali ternyata dalam pelayanan publik ya Betul. dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Pak, Pak Jose, yang klaim itu tidak hanya untuk jaminan hari tua, tetapi juga jaminan kematian, Pak. nah, Jadi kan ada peserta itu ngambil klaim juga JHT, itu tidak perlu ahli warisnya datang ke kantor sini juga, cukup dia mengisi dari rumah, katakanlah dia di Pesawaran, katakanlah di Lampung Timur, ya, itu cukup di rumah, ya kan. Nah, yang masih datang itu adalah klaim JKK, Pak. Kita kan mempunyai program jaminan kecelakaan kerja. Jadi kalau menjadi peserta, kalau mengalami risiko kecelakaan kerja, ya kan, itu diobati sampai sembuh. Dan itu masuk rumah sakit, itu nanti pihak rumah sakit yang mengklaimkan ke kami. Nah, ini tidak bisa kita hindari. Nah, pihak rumah sakit itu VIC-nya datang ke kami menagih atau mengajukan klaim. ya, Betul, Pak. ya. Ini memang harus manfaat yang begitu besar dan luar biasa untuk rakyat kita, rakyat Indonesia, memang harus banyak sosialisasi nih Pak rupanya ya Pak ya, supaya betul-betul mereka menangkap niat baik dari pemerintah juga bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini sangat membantu dan menolong mereka gitu. Bahkan dalam situasi-situasi yang sulit kan. Kalau dalam situasi yang nggak sulit, itu kadang-kadang kita nggak perlu pertolongan. Tapi dalam situasi yang sulit, kadang-kadang kita perlu pertolongan gitu ya. Oke, Pak, kalau di Lampung sendiri, Pak, untuk perusahaan-perusahaan, bagaimana tingkat kesadaran mereka untuk bergabung? Baik, Pak Jos. Kalau untuk perusahaan-perusahaan besar, katakanlah pelaku usaha ya yang mempunyai izin, itu kan sifatnya mandatori. Mandatori, ya, betul. Dan itu katakanlah pada waktu dia mengajukan pengurusan di PTSP, dia itu kan langsung disyaratkan untuk menjadi peserta kita. Itu sudah menjadi syarat mutlak. Terus yang kedua, kalau toh dia tidak menjadi peserta, ya kan, itu nanti akan berhadapan dengan karyawan, karena ini merupakan hak dasar daripada para pekerja. Jadi dia akan berhadapan dengan pekerja. Terus yang ketiga, nah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini bisa sifatnya mandiri gitu loh. Walaupun perusahaan belum mendaftarkan, tapi tenaga kerja bisa menginformasikan gitu, Pak kami daftar dulu, nanti baru petugas kami menginformasikan ke perusahaan. Nah sekarang di era digital ini Pak Jos, bahwa ini sangat menarik sendiri, menarik sekali jadi kita mempunyai namanya program SIPP Pak. SIPP adalah Sistem Informasi Pelayanan Kepesertaan. Jadi perusahaan itu menginput datanya sendiri, ya kan, memproses sendiri, ya kan, menghitung sendiri, ya kan, approval baru dikirim ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tugas kita sebenarnya hanya melakukan approval akhir gitu loh. Jadi katakanlah Pak Jose punya perusahaan, Bapak Jose itu kalau pendaftaran tidak perlu datang ke kantor, dia menginput di data sistem, ya kan, terus nanti iurannya berapa dibayar, terus kalau nanti ada tenaga kerja keluar cukup dikeluarkan di sistem yang kita berikan ke Bapak gitu. Sangat efektif sekali itu. Oke, jadi ada self assessment Pak ya, seperti pajak saja ya Pak ya. Seperti pajak, self assessment. Pak, ini kalau di tahun 2021 ini kira-kira dari Bapak sebagai kepala cabang BPJS Tenaga Kerja di Bandar Lampung, program-program highlight apa atau yang menjadi prioritas sih Pak sepanjang tahun 2021 ini kira-kira yang perlu disosialisasikan juga kepada masyarakat? Jadi sebelumnya Pak Jos, kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan ini kan tidak hanya pekerja formal, ada pekerja informal. Nah, pekerja formal ini banyak sekali, ada pekerja jasa konstruksi. Jasa konstruksi ini kan juga dia wajib, katakanlah dia alokasi anggaran Pemda atau APBD atau APBN. Kalau dia tidak ikut jam sostek, ya kan, dia tidak dibayar oleh BPKAD. Nah, yang kedua kalau pekerja PMI kan kita juga punya program Pak, yang pekerja migran Indonesia. Jadi selama penempatan, sebelum penempatan ataupun kembali ke Indonesia itu dilindungi jaminan sosial tenaga kerja. Nah, yang terakhir adalah program yang BSU ataupun informal. Nah, Bapak tadi mempertanyakan terkait apa yang dilakukan di tahun 2021. Yang pertama, kita menunggu Pak yang namanya BSU Pak, bantuan subsidi upah kemarin tahun 2020 mulai Agustus tahun 2020 itu kan pemerintah menggelontorkan dana bantuan subsidi upah untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dilaporkan upahnya di bawah 5 juta itu tiap bulan mendapatkan 600.000. Dan ini tujuan pemerintah adalah dalam rangka untuk
purchasing power, jadi memperkuat daya beli masyarakat sehingga ekonomi bisa bergerak. Nah, ini adalah yang diambil datanya adalah BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Nah, kami masih menunggu di tahun 2021 ini, mudah-mudahan ini berkelanjutan. Terus yang kedua kita juga membantu pemerintah daerah dalam rangka untuk memberikan stimulus lah kepada pekerja kemarin sampai dengan bulan Maret sampai dengan Maret ya, setelah itu ada namanya relaksasi iuran. Jadi mulai tahun 2020 sampai dengan akhir Februari kemarin kita namanya ada relaksasi iuran yang harusnya 1 juta itu hanya dibayar sekitar Rp10 karena hanya 1%, tapi dengan kemanfaatan yang sama. Nah, yang ketiga saya tentu mengajak seluruh komponen masyarakat, seluruh pemangku kepentingan ini untuk kita sama-sama memasarkan apa itu program jaminan sosial, Pak. Itu yang akan kami lakukan secara masif. Baik, ini juga ada beberapa pertanyaan dari warga di Lampung, Pak. Suami saya pernah ada BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan sebelumnya. Lalu pindah perusahaan, dia tidak lanjutkan tetapi buat data baru. Tidak dilanjutkan karena kartu BPJS yang lama dia sudah nggak ada atau hilang. Akhirnya dia berhenti kerja di perusahaan terakhir dan mau mencairkan BPJS-nya. Namun tidak bisa karena masih ada data BPJS di perusahaan pertama yang belum dilengkapi. Sedangkan data BPJS di perusahaan lama tersebut dia sudah tidak punya. Bagaimana cara mencairkan BPJS suami saya dengan kasus tersebut? Ini case. Baik Pak, ini menarik sekali ini dan ini juga sebagai informasi kepada para pemirsa yang budiman. Jadi kalau seorang yang sudah terdaftar dimanapun, ya kan, karena kita menggunakan identitas tunggal, NIK-nya itu. Jadi begitu NIK itu kita input, itu sudah tercapture, itu jadi informasi tenaga kerja di mana sampai tahun berapa, terus saldonya berapa itu langsung terinformasi dengan sangat-sangat jelas. Nah, kalau si pekerja itu mau mengambil JHT-nya, itu pasti nanti akan berbenturan ataupun terbentur dengan data yang masih ada pada saat terakhir dia bekerja. Ya. Nah, kami menyarankan kalau ada hal seperti ini adalah dia otomatis nyambung, Pak. Nyambung dengan perusahaan yang terakhir gitu loh. Ya kan, kalau toh belum nyambung itu kan tinggal melakukan rekonsiliasi itu langsung bisa disambungkan. Jadi itu belum bisa diambil, tidak bisa diambil karena dia nyangkut di perusahaan yang baru, tempat dia pertama, terus sekarang yang masih bekerja itu otomatis nyambung Pak karena kita menggunakan data identitas tunggal. Tapi ini bisa ditolong nggak Pak yang gini-gini kasus seperti ini? Kita tengok case-nya Pak, apakah apakah kartunya itu nyambung atau enggak. Kalau toh ini bisa kita lakukan pada saat si pekerja yang sebelumnya dia bekerja itu menggunakan KTP yang belum elektronik. Itu nanti bisa kita bisa kita bijaksanain dan itu bisa diambil. Silakan datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan. Ya, pasti nanti akan dibantu ya Pak ya. Oke. Iya, nanti akan kita bantu. Oke. Baik, lalu juga ada ini Pak pertanyaan juga dari warga di Lampung. Sore Pak Widodo, keunggulan seperti apa yang dimunculkan BPJS Tenaga karena terkait banyaknya persaingan dunia insurance yang juga memberikan poin-poin keunggulan yang menarik juga. Wah ini ya menarik Pak. Apa bedanya? Apa diferensiasinya atau pembeda dari insurance yang lain? Yang pertama, kita bukan profit oriented. Ya kan, jadi kita memang badan nirlaba. Terus iurannya adalah sama, ya kan, kemudahan akses, ya kan. Terus benefit yang kita berikan adalah sangat-sangat besar kalau dibandingkan dengan asuransi komersil lainnya. Terus yang keempat adalah tentu kita mempunyai jaringan ya di seluruh Indonesia ini banyak kantornya, ya kan. Kalau di Bandar Lampung ini saya mempunyai cabang ada 3 Pak, di Kalianda, Pringsewu dan yang ada di Metro. Dan ini adalah salah satu keunggulan dan kita juga langsung bisa mempunyai kanal-kanal yang bisa diakses dimanapun. Nah, terkait dengan persaingan dengan insuran yang lain, ya kan, maklumi mungkin banyak teman-teman di luar melihat bahwa BP Jam Sostek melakukan monopoli, padahal tidak. Kita mengedepankan aspek pelayanan dan kita juga unggul dalam memberikan program, benefit
yang diterima oleh si peserta kalau terjadi risiko, Pak. Iya. Itu Contohnya keunggulan. gini, iuran itu hanya sekitar 16.800, tapi kalau dia meninggal karena kecelakaan kerja, di Ya. samping mendapatkan santunan kematian, ahli warisnya itu juga mendapatkan beasiswa untuk 2 orang anak sampai dengan S1. Oh. Nah, terus kita juga mempunyai program pensiun, Pak. Ini sangat menarik sekali Ya. bagi perusahaan-perusahaan yang menengah ke atas kan wajib ikut program pensiun. Mhm. Jadi kalau toh si tenaga kerja itu katakanlah kecelakaan kerja meninggal, ya otomatis pensiun bulanan itu kita berikan terus-terusan. Begitu juga kalau dia mengiur selama 15 tahun, ya kan, walaupun dia masih hidup, dia tetap mendapatkan manfaat jaminan pensiun, Pak, sampai 2 orang anaknya. Oke, ini luar biasa keuntungan-keuntungan kalau kita bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi untuk pendengar jangan ragu-ragu lagi. Nanti kalau untuk ada hotline-nya kan Pak? Atau Ada, Pak. untuk menghubungi di cabang Bandar Lampung? Ada, Pak. Nanti kita kasih hotline-nya, kita kasih nomor HP-nya. Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan tapi kayaknya tadi sudah dijawab Pak Widodo dari Divas. Semenjak pandemi banyak yang membutuhkan bantuan, bagaimana cara kerja melayani semua yang membutuhkan dana dari BPJS. Tadi sudah dijawab Pak Widodo, yaitu via online ya, via digital. Anda bisa mengakses informasi-informasi dari sana dan juga pelayanan. Tadi kalau Pak Widodo mengatakan di Bandar Lampung sehari dibatasi 125 orang ya per hari, jadi Anda juga bisa mendapatkan pelayanan itu pasti gitu ya. Oke. Pak Widodo, ini apa sih Pak harapan Anda kepada masyarakat di Bandar Lampung ya, di Lampung sendiri supaya mereka juga bergegas ya untuk ikut ini BPJS Ketenagakerjaan itu Pak? Baik Pak Jos, saya hanya berharap sekarang kan eranya era digital. Ya. Jadi saya hanya minta tolong teman-teman yang ada di luar sana bisa mengakses link BPJS Ketenagakerjaan.go.id. Di situ banyak informasi yang kita berikan terkait dengan bagaimana menjadi peserta, manfaat, aksesnya seperti apa, itu sangat lengkap sekali. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini juga menjadi sarana kita untuk menginformasikan pentingnya jaminan sosial tenaga kerja. Ya. Dan satu lagi yang paling penting Pak Jos, bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini non seleksi, siapapun boleh masuk. Siapapun boleh masuk, terus kita juga tidak pernah menyeleksi, katakanlah kalau asuransi lain itu kalau klaim meninggal dunia kan dicek di lapangan apakah betul meninggal karena meninggal benar atau ada unsur kesengajaan. Kalau kami tidak ada, jadi begitu dia membayar iuran, terus dia mengalami risiko, itu sudah jatuh haknya. Itu sudah menjadi haknya gitu ya Pak ya? Sudah menjadi haknya, dia begitu. Dan kita memperlakukan sama antara pimpinan perusahaan, terus pekerja rendahan ataupun pekerja lainnya itu akan mendapatkan manfaat yang sama karena kita social security. Oke, Pak Widodo, ini pertanyaan saya lebih personal. Sebagai pribadi, sebagai pimpinan di cabang Bandar Lampung, apa sih Pak yang membuat Bapak mengalami mungkin namanya moment of happiness gitu ya Pak ya? Momen kebahagiaan Bapak Nah, berada di sana gitu. Ini interview ya Pak. Ya. Jadi betul Pak, saya berkali-kali menyerahkan santunan Pak, santunan kepada para ahli waris, terutama adalah pekerja-pekerja yang levelnya bawah Pak. Levelnya bawah, salah satu kemarin kita juga menyerahkan TKI yang meninggal dunia di Malaysia. Bapak langsung yang menyerahkan ya? Iya, itu mendapatkan 85 juta, terus ternyata dia juga mendapatkan beasiswa untuk 2 orang anaknya. Tanpa disadarin, air mata saya juga menetes karena itu suaminya yang meninggal ini adalah tulang punggung keluarga. Terus yang kedua, kami juga melihat ada salah satu karyawan pabrik yang terbakar Pak. Dia juga tulang punggung keluarga. Ternyata dia sampai biayanya itu hampir 1 miliar di Rumah Sakit Immanuel ataupun Rumah Sakit Urip dirawat. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua Pak. Keluarganya juga sampai terima kasih ternyata ada BPJS Ketenagakerjaan. Yang ketiga, kemarin waktu itu kami juga menyerahkan santunan kepada kepala desa Pak. Dia ternyata waktu mau pilkada kemarin dia jatuh sampai operasi di batuk kepalanya ya kan. Tadinya dia mau jual lahan yang tidak seberapa, ternyata ada jaminan sosial tenaga kerja di cover sampai sembuh Pak. Waduh. Itu membuat Anda sebagai pribadi mendapatkan momen-momen kebahagiaan ya Pak ya, Pak Widodo. Betul Pak, betul Pak.
sedih sekali kalau harapan saya sih dengan uang jaminan yang memang tidak bisa mengganti jiwa suami atau keluarga yang meninggal, setidaknya bisa melangsungkan kehidupan yang lebih baik lagi. Ada semangat untuk melanjutkan kehidupan. Oke. Ini juga ada pertanyaan lagi, Pak. Saya sudah pernah daftar via online dari masyarakat di Lampung, tapi belum pernah bayar. Apakah sudah terdaftar? Sudah harusnya ya, Pak ya? Kalau konsep asuransi, memang kita bukan asuransi, Pak. Kalau konsep asuransi kan no premi no claim, tidak ada pembayaran, tentu tidak ada klaim yang akan kita bayarkan. Nah, kalau untuk jaminan sosial ini, kalau memang dia sudah daftar, terus berkasnya sudah kita terima, ya kan? Kalau terjadi risiko, ya sebenarnya bisa kita cover, tapi harus dilakukan pembayaran dulu, gitu. Kalau nggak ada pembayaran, ya kita tidak bisa memberikan apapun, dia bilang kayak gitu. Oke, jadi harus ada premi juga gitu ya Pak ya, pembayarannya. Harus ada premi, karena begitu premi langsung bisa terbentuk yang namanya kartu peserta. Oke, Pak tadi soal hotline apakah boleh diinformasikan alamat kantornya atau apa yang informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat sehingga bisa juga mungkin datang ataupun juga via online atau via handphone dan sebagainya, telepon. Bagi teman-teman yang di luar sana yang ingin berhubungan dengan BPJS Ketenagakerjaan, baik untuk mendapatkan informasi langsung ataupun hanya sekedar untuk melihat kondisi di lapangan, silakan datang di kantor BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung, ya kan? Ini Jalan Dr. Andes Warsito, Pak, di depan Distrik Capil, ya kan? Ataupun dekat Samsat yang sekarang jadi PTSP. Silahkan datang ke kantor, nanti akan kita layani dengan baik. Terus bagi teman-teman yang ada di Kali Anda, ya kan, itu juga ada kantor cabang kita, ya kan, itu lokasinya di depan Masjid Taqwa yang ada di kantor Bupati. Terus yang di Pringsewu, kalau di Pringsewu itu juga ada lokasinya adalah di depan taman ya, depan taman itu kalau bahasa Jawanya itu tempat jajanan itu loh, di pinggir kota, silahkan itu pas depan itu ada kantor kita. Ataupun yang di Metro itu juga ada kantor kita, di jalan ke arah Pekalongan itu juga ada kantor kita. Ataupun melalui akses di BPJS TKU, ya kan, itu juga bisa mendapatkan informasi apapun. Nah, kalau untuk telepon, silahkan menghubungi petugas kami itu yang mau mendapatkan informasi. Itu kepada saudara Rio, ya kan, itu ke nomor HP 0812 7850 3087. Itu adalah petugas representatif kami yang AR ya Pak ya, akan memberikan informasi apapun yang Bapak Ibu butuhkan. Baik Pak, 2 tahun lagi kira-kira dari 10% ini bisa berapa? Nah, target kami ini setidaknya kalau milestone, ya kan, peta jalan kami ini dari sekitar 3 juta ataupun setidaknya 4,2 juta pekerja yang ada di Lampung. Kami berharap itu setidaknya kita bisa naik lagi sekitar 5% ya, 5% karena 5%. Juga nggak muluk-muluk, karena memang kondisi di lapangan kita juga saat ini seperti ini. Saya hanya membutuhkan kurang lebih sekitar ya 20.000 udah cukup baik Pak untuk saat ini. Kerja khususnya adalah pekerja yang informal Pak. Ya, baik. Pak Widodo, terima kasih untuk informasi yang Anda sampaikan, sangat menginspirasi kami semua dan selamat melayani masyarakat khususnya di Bandar Lampung meskipun dalam situasi pandemi, tapi energi dan semangat Bapak luar biasa menular kepada kita semua. Dan semoga ini adalah yang terbaik untuk negara kita. Pak Widodo, terima kasih. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak Jos, dan salam sejahtera buat kita semua. Amin. Baik, itu demikian perbincangan saya dengan Pak Widodo, Kepala Cabang Madya A, Kepala Cabang Bandar Lampung, BPJS Ketenagakerjaan. Luar biasa, jadi pelayanan-pelayanan yang diberikan mengalami transformasi yang luar biasa dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kita sebagai masyarakat juga harus mendukung, sebagai perusahaan, company juga harus mendukung sehingga bersama-sama kita bisa menciptakan negara kita yang memproteksi dan melindungi masyarakatnya
dengan program-program yang ada. Saya Jose pamit undur dari program Suara untuk Negeri. Keep on growing, never give up. 100.6 Heartline